Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Filologi Indramayu yang Bapak banggakan, untuk materi hukum agraria kita lanjut lagi ya. Sebagaimana kita tahu ya, di dalam UPA atau Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 ya. Maka di situ diterangkan dalam pasal-pasal yang ada di sana ya, hal mana bahwa hapusnya suatu hak atas tanah ya, apakah itu hak milik, hak guna usaha ya, atau hak guna bangunan dan hak pengelolaan dan lainnya ya. Maka salah satunya diantaranya itu adalah hapusnya hak atas tanah ini karena diterlantarkan, maka juga bisa hapus ya hak atas tanah itu. Kemudian karena dicabut haknya, mengingat si pemegang haknya itu telah menggunakan menyimpang dari apa yang diperuntukkannya atau untuk apa yang digunakannya. Kemudian karena dilepaskan oleh pemegang haknya, dilepaskan haknya dan jangka waktunya berakhir ya. Nah, kemudian juga karena tanahnya musnah, hilang, musnah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana dengan tanah yang musnah, yang mengakibatkan hak pemegang hak atas tanah itu ya tidak lagi ya secara status hukumnya memiliki hak atas tanah tersebut karena dianggap tanahnya sudah musnah. Nah, apa sih yang disebut tanahnya musnah ini? Tanah musnah ya. Tanah musnah ini adalah suatu tanah ya, suatu tanah yang sudah berubah ya, sudah berubah dari bentuk awalnya. Karena peristiwa alam, ya, bencana alam. Katakanlah misalnya di daerah kita di sini Indramayu itu banyak kalau terjadi abrasi ya, nah, yang bergeser atau berkikis ya, dikikisnya tanah hingga hilang ya. Nah, di sisi lain di tempat yang lain maka muncul tanah yang disebut tanah timbul kan gitu ya. Nah, itu antara lain itu. Dan juga yang terjadi bencana alam ya, yaitu juga abrasi termasuk bencana alam lah ya, walaupun sederhana ya. Jadi kita ulangi bahwa tanah musnah itu adalah tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya ya, karena adanya suatu peristiwa alam atau karena terjadinya peristiwa alam. Dan ini tidak dapat dimanfaatkan lagi ya. Jadi tanah yang sedemikian itu tidak lagi bisa dimanfaatkan lagi ya, tidak dapat digunakan lagi ya. Nah, sebagaimana mestinya ya, ini kita pahami ya. Jadi kita memahami dulu dari yang disebut tanah musnah itu ya. Jadi sudah tidak teridentifikasi lagi ya. Nah, bagaimana mekanismenya? Ya, mekanismenya itu mengacu tentunya kepada peraturan menteri ya, peraturan menteri agraria atau menteri agraria dan tata ruang ya, atau kepada kepala badan pertanahan nasional ya, itu nomor 17 ya tahun 2021. Maka di situ kita harus ada penetapan lokasi ya, yang pertama. Ada penetapan lokasi. Penetapan lokasi ini maksudnya adalah penetapan tanah musnah ya. Dilakukan berdasarkan hasil ya kegiatan penataan ya. Dan evaluasi ya. Evaluasi atau informasi ya, atau pemberitahuan ya, dari instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah atau masyarakat atau pihak lainnya. Kemudian dilengkapi dengan peta lokasi ya. Dengan peta lokasi serta data awal ya,
yang memuat diantaranya ya pertama nama pemegang hak tentunya ya, kemudian jenis dan nomor haknya ya. Kemudian juga nomor surat ukur ya. Kemudian yang keempat nomor identifikasi ya, nomor identifikasi bidang tanahnya. Kemudian 5 desa atau kelurahan ya atau kecamatan ya yang di mana tanah itu terletak. Kemudian keenam luas tanah ya. Ketujuh penggunaan atau pemanfaatan tanah, dan kedelapan catatan pendaftaran atau catatan-catatan lain ya. Kemudian dari pihak penjual ya, pembentukan tim ya, pembentukan tim peneliti tanah musnah. Jadi dibentuk ya tim ya, oleh kepala kantor pertanahan ya, dengan surat keputusan ya. Nah, kemudian diberikan tenggang waktunya 90 hari ya sejak tanggal keputusannya. Nah, kemudian ketiga ada suatu sosialisasi dulu ya. Sosialisasi dilaksanakannya untuk memberitahukan ya kepada semuanya yang pemegang hak pengelolaan atau hak atas tanah tadi ya, yang berkepentingan, bisa orang lain juga yang berkepentingan ya, pihak lain yang berkepentingan diberitahukan itu ya, minimal dilaksanakannya itu 1 kali ya, di kantor desa ataupun di kelurahan lah ya, di mana letak tanah itu tersebut ada ya, atau bisa juga ditentukan di tempat lain yang sudah ditentukan. Kemudian yang keempat ada satu identifikasi ya. Identifikasi atau inventarisasi ya, dan pengkajian ya. Pengkajian hal mana tim yang bersangkutan tadi ya telah melakukan pemeriksaan ya, di lapangan yang meliputi apa ya, meliputi jenis haknya ya toh, alat buktinya ya, alat bukti tertulis ya, kepemilikan atas tanah tersebut seperti ada sertifikatnya ya, kemudian alat hak lainnya ya, atau dasar penguasaannya atas tanah tadi. Kemudian yang ketiga pemilikan penguasaan atas tanah ya. Keempat penggunaan atau penataan pemanfaatan tanah. Kemudian keadaan tanah ya saat ini ya. Kemudian juga luas tanahnya ya yang terindikasi tadi ya sebagai tanah musnah, dan juga batas bidang tanah. Nah, selanjutnya ya, si tim tadi yang membuat suatu risalah ya, suatu risalah dibuatnya ya, berisikan hasil pemeriksaan ya, serta dasar hukumnya ya, hapusnya hak pengelolaan tadi atau hak atas tanah tadi ya, karena dianggap